Semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Claudia Bruce Miring. Saya dari kelas manajemen A3 dengan NPM 2483288. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat uang dan fungsi permintaan uang yang beredar beserta analisis SWOT-nya. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu uang. Jadi, uang adalah alat tukar yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli, barang atau jasa, serta sebagai alat pembayaran utang. Uang juga dapat berperan sebagai ukuran nilai, penyimpanan kekayaan, atau satuan hitung. Hakikat uang, di mana hakikat uang mencerminkan nilai dan fungsi sosial serta ekonominya, di mana antara lain seperti sebagai alat tukar atau medium of exchange, sebagai satuan hitung atau unit of account, sebagai penyimpanan nilai atau store of value, dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Hakikat ini juga menggambarkan bahwa uang tidak bernilai karena bahannya, tetapi karena kepercayaan masyarakat dan pengakuan hukum. Lalu, fungsi uang. Uang memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama adalah fungsi asli, di mana fungsi aslinya adalah sebagai nilai tukar, di mana dia menggantikan sistem barter. Lalu, satuan hitung, di mana dia menyatakan harga sebuah barang atau jasa. Lalu, fungsi yang kedua adalah sebagai fungsi turunan, di mana dia digunakan sebagai alat pembayaran utang, penyimpanan kekayaan, pemindahan kekayaan, dan penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi melalui sirkulasi modal. Lalu kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama adalah pendapatan nasional, di mana semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin besar permintaan uang. Yang kedua, tingkat suku bunga, di mana suku bunga yang tinggi akan menciptakan permintaan uang yang turun. Yang ketiga, tingkat harga, di mana harga yang naik menyebabkan permintaan uang yang meningkat. Yang keempat, tingkat inflasi, di mana ketika tingkat inflasi tinggi menyebabkan ketidakpastian. Lalu, perkembangan teknologi keuangan atau e-money, kris, dan lain-lain. Lalu kita membahas mengenai uang beredar, di mana uang beredar adalah jumlah total uang tunai dan simpanan yang ada di dalam sistem ekonomi dalam sebuah negara pada suatu waktu. Jenis-jenis uang beredar ada 3, yaitu yang pertama adalah M1, di mana uang kartal ditambah dengan uang giral. Yang kedua adalah M2, yaitu M1 ditambah dengan simpanan berjangka panjang ditambah dengan tabungan. Yang ketiga adalah M3, di mana M2 ditambah dengan deposito besar jangka panjang. Lalu yang berikutnya adalah hubungan permintaan uang dan uang yang beredar, di mana semakin tinggi permintaan uang, maka peredaran uang dalam perekonomian juga meningkat. Jika permintaan lebih besar dari penawaran, maka akan terjadi inflasi. Sedangkan jika permintaan lebih rendah daripada jumlah uang yang beredar, maka bisa terjadi deflasi atau stagnasi ekonomi. Lalu kita akan memasuki analisis SWOT pada permintaan uang di Indonesia, di mana yang pertama adalah kekuatan atau strengths, di mana populasi yang besar akan meningkatkan ekonomi yang tinggi sehingga menjadi permintaan uang yang stabil. Sehingga adanya regulasi BI yang sangat penting untuk mengontrol peredaran uang. Lalu kita memasuki kepada kelemahannya atau weakness, di mana masih tingginya transaksi tunai dan masih kurangnya literasi digital keuangan, dan distribusi uang tidak merata baik di desa sampai ke kota. Lalu kita masuk kepada peluang atau opportunities, di mana terjadi peningkatan transaksi digital seperti kris dan e-wallet dan lain-lain, dan adanya juga pertumbuhan e-commerce dan UMKM. Analisis SWOT yang terakhir adalah ancaman atau threats, di mana resiko inflasi karena pertumbuhan uang beredar tidak seimbang dengan output ekonomi dan ketergantungan kepada kebijakan moneter global, misalnya kenaikan suku bunga. Contoh kasus dampak permintaan uang di Indonesia itu seperti saat menjelang Lebaran, di mana permintaan uang tunai meningkat drastis. Di situ, BI akan menambahkan jumlah uang yang beredar, tetapi jika tidak terkendali, maka bisa memicu inflasi jangka pendek. Solusinya, BI harus menyiapkan uang pecah kecil secara terencana dan dorongan transaksi digital untuk menekan permintaan uang secara fisik yang meningkat secara berlebihan.
Jadi kesimpulannya, uang adalah inti dari aktivitas ekonomi modern, di mana permintaan uang dipengaruhi banyak faktor seperti pendapatan, teknologi, suku bunga, dan inflasi. Dan analisis SWOT membantu memahami tantangan dan potensi perbaikan sistem uang yang beredar di Indonesia. Jadi, sekian video pembahasan dari saya mengenai hakikat uang dan fungsi permintaan uang yang beredar beserta analisis SWOT-nya. Kiranya apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan kita dan berguna untuk kita semua. Dan jika ada tutur kata yang kurang enak didengar atau tutur kata yang salah dari saya minta maaf. Terima kasih.